Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Khusyuk ialah mencari keselamatan untuk kebenaran, yakni kebenaran dari Allah semata. Adapun tawaddu adalah rendah diri atau tunduk atau menyerahkan diri demi kebenaran dan meninggalkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Jika seseorang mampu melatih jiwanya, niscaya mata batinnya menjadi tajam dan indera keenam menjadi sangat peka. Oleh karena itu, orang-orang sufi senantiasa menempuh jalan khusyuk karena dapat membuka hijab antara dirinya dengan Allah. Tanpa kekhusyuan, zikir dan wirid menjadi melayang bagaikan asap tak berbekas. Tanpa khusyuk, salat yang dikerjakan hanyalah merupakan kesibukan. Kesibukan salat orang yang tak khusyuk ialah ramai dengan gerakan lahiriah dan ucapan-ucapan yang sebatas lafal-lafal belaka. Khusyuk adanya di dalam hati yang memancar pada perilaku. Orang yang tajam mata batinnya, ketika solat ia bisa khusyuk dan seolah-olah berdialog langsung dengan Tuhannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa tanda-tanda orang khusyuk adalah jika ia disakiti, dibenci atau diusir, dia menerima dengan lapang dada. Namun sebagian yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud dengan khusyuk adalah orang yang mampu memadamkan gejolak syahwat, mampu mengendalikan emosi, mampu memberikan pencerahan hati sehingga saluran anggota tubuh menjadi tenang. Adapun tawadhu atau rendah diri ialah kebalikan dari sombong. Namun ada pula ulama yang memahami bahwa tawadhu sama dengan khusyuk. Junaid berkata, yang dimaksud khusyuk adalah rendah hati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyitir ayat, hamba-hamba Allah yang maha pengasih adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan tenang atau tidak sombong. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Sedangkan Abu Ali Ad-Daqqaq menafsiri ayat tersebut, yang dimaksud dengan ayat itu adalah orang-orang yang tawadhu dan khusyuk. Hadis riwayat Al-Bazzar dari Anas menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan bagi orang yang mau merendahkan dirinya
tidak karena kemiskinannya. Dan kebaikanlah bagi orang yang membelanjakan hartanya di mana harta itu tidak dikumpul-kumpulkannya dari perbuatan maksiat. Ia berbelas kasih kepada orang yang hina dan orang miskin, dan mau bergaul dengan ahli fikih dan ahli hikmah. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari Abu Salamah Al-Madini, dari ayahnya, dari neneknya, ia pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersama kami di Masjid Quba. Ketika itu ia sedang berpuasa. Kami membawakan segelas susu untuk berbuka. Ketika ia mengangkat gelas itu, ia merasakan susunya. Ia dapati rasa manisnya madu. Lalu ia bertanya, "Rasa apakah ini?" Kami menjawab, "Wahai Rasul, kami masukkan madu sedikit ke dalamnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan gelas itu seraya bersabda yang artinya, "Sesungguhnya aku tidak mengharamkan madu. Barang siapa merendahkan diri karena Allah, pasti dia diangkat kemuliaannya oleh Allah. Barang siapa yang sederhana, pasti dikayakan oleh Allah. Dan barang siapa yang berbuat tabzir atau boros, pasti dijadikan miskin oleh Allah. Barang siapa banyak berzikir atau mengingat Allah, pasti dia akan mencintainya." Hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh kepada para sahabatnya bagaimana ia bersikap lemah lembut dan rendah hati kepada siapapun. Justru dengan sikap itu ia tidak menjadi hina, tetapi kemuliaannya semakin tinggi. Umar radhiyallahu an berkata, "Sesungguhnya jika hamba merendahkan diri karena Allah, niscaya Allah mengangkat hikmahnya." Dan malaikat yang mengurusi hikmah berkata, "Bangunlah dari jatuhmu, niscaya kamu diangkat oleh Allah." Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Sesungguhnya kamu semua melupakan ibadah yang utama, yaitu tawadhu atau merendahkan diri." Yusuf bin Asbat radhiyallahu an berkata, akan dibalas sedikitnya sifat wara dari banyaknya amal perbuatan, dan akan dibalas sedikitnya rasa tawadhu dari banyaknya ijtihad atau berusaha. Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu an pernah ditanya tentang makna tawadhu. Ia menjawabnya, "Hendaknya engkau tunduk dan mematuhi kebenaran, meskipun mendengar kebenaran itu dari anak kecil, hendaknya engkau terima. Jika kebenaran itu dari orang yang paling bodoh, maka hendaknya kebenaran itu pun engkau terima."
Ibnu Mubarak berpendapat pokok dari tawadu adalah hendaknya engkau menempatkan dirimu di sisi orang yang berada di bawahmu pada kenikmatan dunia, sehingga engkau mengetahui bahwa tidak ada bagimu tentang duniawi yang melebihi mereka. Hendaknya engkau angkat dirimu dari orang yang berada di atasmu dalam masalah duniawi, sehingga engkau mengetahui bahwa tidak ada baginya atas dunianya melebihi dirimu. Qatadah bin Da'amah al-Basri berkata, barang siapa yang telah diberi harta benda, kecantikan rupa dan pakaian, atau ilmu, kemudian ia enggan merendahkan dirinya, maka yang demikian itu menjadi bencana baginya di hari kiamat. Ka'bul Akbar berkata, Allah tidak memberikan nikmat kepada seseorang di dunia, kemudian ia mau mensyukurinya dan ia merendahkan diri dengan nikmat itu, kecuali Allah akan memberi nikmat yang bermanfaat di dunia dan mengangkat kemuliaannya di akhirat. Allah tidak memberi nikmat kepada seseorang di dunia, kemudian ia enggan mensyukurinya dan enggan merendahkan diri, kecuali Allah akan mencegah manfaat dari nikmat itu di dunia, dan dibukakanlah ia satu tingkat pintu di neraka, di mana ia akan disiksa bersama nikmat yang diterimanya. Abdul Malik bin Marwan ditanya tentang siapakah manusia paling utama, maka ia menjawab, orang yang merendahkan diri dari kekuasaannya, orang yang berbuat zuhud dari kesenangan, dan orang yang meninggalkan pertolongan dirinya sendiri dengan adanya kekuatan. Diterangkan bahwa suatu ketika Ibnu Sama berkunjung ke rumah Harun al-Rashid. Ia berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya tawadukmu pada kemuliaanmu atau kedudukanmu itu lebih mulia dari kemuliaanmu itu sendiri. Maka Harun al-Rashid berkata, alangkah indahnya kata-kata yang kau ucapkan, wahai Ibnu Sama. Ibnu Sama berkata lagi, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ketika seseorang mendapat anugerah keindahan bentuk, mendapat anugerah kemuliaan, harta benda di tangannya, lalu ia mau memelihara keindahan rupanya, memberi pertolongan orang lain dengan hartanya, dan mau merendahkan diri karena kedudukannya, maka ia akan ditulis pada diwan Allah atau mahkamah Allah termasuk orang yang murni dari wali-walinya. Diterangkan bahwa suatu ketika Yunus bin Ubaid, Ayyub As-Sakhtiyani dan Hasan Al-Basri membicarakan tentang tawadu. Hasan Al-Basri kemudian berkata kepada mereka,
tahukah kalian tentang tawadu? Tawadu adalah jika kalian keluar rumah, kemudian di jalan bertemu dengan sesama muslim, lalu engkau merasa ia mempunyai kelebihan dibandingkan dirimu sendiri. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memperhatikan hati manusia, maka tidak didapati hati yang lebih tawadu kecuali hatinya Nabi Musa alaihi salam. Allah kemudian mengkhususkan ia di antara mereka dengan gelar Al-Kalam atau Kalamullah. Diterangkan bahwa Yunus bin Ubaid baru saja pulang dari Arafah. Ia berkata, aku tidak meragukan rahmat Allah yang telah diberikan kepada mereka. Jika aku tidak bersama mereka, maka aku takut bahwasanya mereka terhalang dari rahmatnya disebabkan dosaku. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat tawadu. Ia pernah memberikan makanan kepada unta, menyapu rumahnya, menjahit sandal sendiri, menambal pakaian sendiri, menggembala kambing, makan bersama-sama dengan pelayannya, atau seringkali menggoreng ikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merasa malu dengan semua itu. Bahkan ia tidak merasa canggung membawa barang belanjaannya dari pasar ke rumah. Ia tidak bangga berjabat tangan dengan orang kaya dan tidak malu berjabat tangan dengan orang miskin. Jika ia berjumpa dengan siapa saja, tidak malu mengucapkan salam terlebih dahulu. Jika diundang, ia selalu menghargainya dan berusaha untuk mendatanginya. Maka inilah cermin akhlak tawadu. Yahya bin Mu'adz berpendapat, tawadu adalah suatu kebaikan yang dapat dilakukan oleh semua orang, namun lebih utama jika dilakukan oleh orang kaya. Sombong adalah keburukan yang dapat dilakukan oleh semua orang, tetapi lebih buruk jika dilakukan oleh orang miskin. Diceritakan bahwa suatu ketika Zaid bin Thabit mengendarai kuda. Tiba-tiba Ibnu Abbas, kemenakan Nabi, mendekatinya lalu memegang tali kekang hewan itu dengan sikap hormat atau menunduk. Zaid merasa tidak enak dengan sikap Ibnu Abbas itu. Ia berkata, wahai putra paman Rasulullah, lepaskanlah tali kekang itu. Namun Ibnu Abbas tidak mau melepaskannya. Seperti inilah kami diperintah untuk berbuat baik atau tawaddu dan sopan kepada ulama kami. Zaid cukup cerdik. Ia segera melompat dari kuda dan merebut tangan Ibnu Abbas lalu menciumnya. Seraya berkata, dan
beginilah kami diperintah untuk berbuat baik kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.